Permohonan pra-peradilan kasus dugaan korupsi dana lembaga pengelola dana bergulir UMKM KSU Montana ditolak Hakim Pengadilan Negeri Malang. Permohonan pra-peradilan ditolak Majelis Hakim karena penetapan dan penyitaan Bitsus Kejari Kota Malang sudah sesuai prosedur. Ditolaknya pra-peradilan terdakwa, Kejari Kota Malang tetap melanjutkan proses hukum kasus tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kasubsi Penyidikan Bitsus Kejari Kota Malang, Kuku Yuda Prakasa. Ia menjelaskan ada 4 poin yang menjadi dasar oleh kuasa hukum tersangka untuk melakukan pra-peradilan terhadap Kejari Kota Malang. 4 poin tersebut yakni surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan aset, dan pasal yang dikenakan terhadap tersangka. Namun dari pra-peradilan yang dilayangkan oleh kuasa hukum tersangka DM di Pengadilan Negeri Kota Malang ditolak saat putusan pra-peradilan yang digelar Senin lalu di kantor Pengadilan Negeri Kota Malang. Alasan Majelis Hakim menolak pra-peradilan karena pihak-pihak pemohon menyatakan keberatan atas penetapan tersangka karena tidak menerima surat perintah dimulainya penyidikan dan kurangnya alat bukti. Terkait soal kedataan, Hakim mengatakan ada kesalahan dalam penerapan pasal 55 KUHP serta membebankan biaya perkara nihil pada pemohon. Dalam putusan juga menyebutkan ada SPDP. Tanpa nama pemohon. Ditolaknya pra-peradilan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Malang terus melanjutkan proses hukum kasus korupsi KSU Montana. Kejaksaan Negeri Kota Malang terus melakukan proses hukum kasus korupsi KSU Montana. Saat ini, jaksa tengah menyiapkan sejumlah bahan pemberkasan dalam perkara kali ini dan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2023. Di mana hasil putusannya pada pokoknya satu adalah menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon, terus yang kedua membebankan biaya perkara sebesar nihil kepada pemohon. Nah, adapun alasan dari pengajuan pra-pid ini setidak-tidaknya ada 4. Yang satu berkaitan dengan surat SPDP yang tidak pernah dikirimkan kepada terlapor, itu ditolak dengan alasan bahwa sprindik umum itu pemohon tidak pernah berstatus sebagai terlapor. Yang kedua berkaitan dengan penetapan tersangka karena pihak dari pemohon beralasan kurang bukti permulaan yang cukup, itu pun ditolak. Yang ketiga berkaitan dengan penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pertimbangan bahwa penerapan pasal 55 itu merupakan kewenangan hakim pra-peradilan. Terus yang keempat berkaitan dengan penyitaan. Simon Alfredo melaporkan.